Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di BHO Channel Official. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai seseorang yang sedang tersandung kasus hukum, apakah boleh mencalonkan sebagai kepala desa. Nah, ini menarik untuk kita bahas dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sobat sekalian. Nah, seperti apa penjelasannya? Simak cuplikan berikut ini. Nah, Bapak Ibu dan Sobat sekalian, kalau kita lihat dalam persyaratan pencalonan kepala desa, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, jelas di situ dikatakan bahwa persyaratan untuk menjadi calon kepala desa adalah tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara. Nah, maksudnya adalah ketika seseorang sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka tidak boleh mencalonkan sebagai kepala desa. Namun jika seandainya seseorang yang telah tersandung kasus hukum, maka tetapi masih berstatus sebagai tersangka dan atau masih berstatus sebagai terdakwa, maka secara ketentuan masih punya hak untuk mencalonkan sebagai kepala desa. Terkecuali apabila dalam peraturan bupati atau peraturan wali kota telah melarang hal itu. Nah, kan tetapi perlu juga diperhatikan oleh teman-teman sobat sekalian, jika seandainya calon kepala desanya adalah seseorang yang telah tersandung kasus hukum dan atau telah berstatus sebagai tersangka dan atau telah berstatus sebagai terdakwa, nah maka ketika divonis dan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, baik pada saat berstatus sebagai calon dan atau telah menjadi kepala desa terpilih dan atau bahkan telah dilantik menjadi kepala desa definitif, nah maka ketika divonis dan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka calon kepala desa yang bersangkutan tetap juga dilakukan pemberhentian. Nah, hal itu dapat kita ketahui sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4B Permendagri nomor 66 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Nah, di situ dikatakan, pertama, calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai kepala desa. Ayat kedua, calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi kepala desa dan pada kesempatan pertama bupati atau wali kota memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai kepala desa. Ayat ketiga, calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi kepala desa dan pada kesempatan pertama bupati atau wali kota memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai kepala desa. Ayat keempat, calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi kepala desa dan pada kesempatan pertama bupati atau wali kota memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai kepala desa dan mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten atau kota sebagai penjabat kepala desa. Kemudian ayat kelima,
calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat pertama sampai dengan ayat keempat yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan. Ayat ke-6, pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat kedua, ayat 3 dan ayat 4 paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal pelantikan. Jadi itu artinya teman-teman sobat sekalian, jika seandainya calon kepala desanya telah berstatus sebagai tersangka dan atau telah berstatus sebagai terdakwa, nah maka ketika divonis dan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka walaupun dia dilantik sebagai kepala desa definitif, tapi pada waktu bersamaan dan atau paling lama 14 hari setelah pelantikan dilakukan pemberhentian dari jabatannya sebagai kepala desa. Nah, oleh karena demikian, menurut hemat saya, bagi teman-teman yang sedang menjalani proses hukum, baik telah ditetapkan sebagai tersangka dan atau telah ditetapkan sebagai terdakwa, maka hendaklah mengurungkan niatnya untuk mencalonkan sebagai kepala desa. Ya, kalau bisa fokuslah untuk menjalani proses hukum yang sedang dijalani. Karena kenapa? Karena sama saja walaupun teman-teman terpilih sebagai kepala desa dan dilantik menjadi kepala desa definitif, tapi tetap juga dilakukan pemberhentian pada saat ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sobat sekalian. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.